Aku juga bilang di surat itu kan, aku sayang sama kamu. Saat terakhirku melihat kamu, jatuh air mataku, menangis pilu, hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. Tidak sedikit yang kecewa dan bersedih ketika band papan atas ST12 harus kehilangan vokalisnya Charlie dan disusul sang gitarisnya Pepeng. Awal bulan Oktober lalu, Charlie memang sudah menyatakan hengkang dari band yang telah membesarkan namanya. Pencipta lagu Rasa yang tertinggal itu pun memilih keputusan keluar dari ST12 justru lantaran ingin agar ST12 tetap berdiri walau tanpa dirinya. Soal sebab keluarnya Charlie pun hingga hari ini belum diketahui pasti. Namun rumor beredar disebut-sebut Charlie dan Pepep memang kurang harmonis. Pepep sang drummer ST12 pun akhirnya angkat bicara perihal hengkangnya Charlie yang menurutnya kemungkinan ada yang memprovokasi. Ya itu dia, seperti aku bilang bahwa permasalahan itu sebenarnya terjadi dan permasalahan itu semuanya sebenarnya ada hari demi hari, karena tidak mungkin suatu kelompok atau suatu perkumpulan terdiri dari berbagai macam otak itu aman, adem, ayem pasti, karena perbedaan itulah yang membuat kita maju. Nah, coba sekarang permasalahannya kenapa ini bisa meledak, kan tergantung sekarang kalau kita bicara masalah ibarat permasalahan ini seperti bom. Kenapa bom ini meledak? Berarti ada pemicu, logikanya. Pemicu ini kita nggak tahu provokatornya siapa, provokasinya siapa, intervensinya siapa, atau mungkin ini pemikiran siapa. Saya walau alam saya tidak tahu, saya tidak mau suzon. Yang pasti keputusan ini cukup mengejutkan, cukup prihatin. Ya udah, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik buat Charlie, yang baik buat. Ya itu pekerjaan aja udah. Ya maksudnya aku udah merasa, dan mungkin juga ya merasanya gitu ya. Nggak tahu sih kalau Pepep ya. Cuman kalau aku sendiri sudah ya nggak nyaman aja gitu. Maksudnya dengan kondisi. Ya kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau kerjaan udah nggak nyaman nanti. Ya ngapain dipaksain gitu. Charlie pun sempat dicap kacang lupa kulitnya lantaran hengkang dari band yang sudah terbentuk selama 7 tahun itu. Menurut Pepep, Charlie menabrak komitmen awal yang menyatakan akan selalu bersama ST12 apapun yang terjadi. Pepep pun mengeluarkan sebuah single berjudul ST Setia yang isinya menyuarakan jeritan hati kekecewaan fans terhadap mundurnya Charlie. ST12 belum tentu sesukses ini tanpa satu kesatuan dari Pepep, Pepeng, dan Charlie. Terutama Charlie yang selama ini menjadi roh dalam ST12. Judulnya ST Setia, ciptaan saya, yang nyanyi pun saya. Ya mungkin maaf kalau saya tidak sebagus Charlie dalam membawakan sebuah karya musik, karya lagu. Saya bisa. Ya di sini sebenarnya menceritakan sebuah kekecewaan ST Setia. Bagaimana dia dulu memuja karya dia, tapi kok dia berkata bohong, dia hengkang dari ST12. Itu ceritanya. Saya merasa sedih bahwa lagu sudah tidak bisa bersemi kembali gitu kan, yang tadinya sempat menghibur para orang-orang. Ternyata ST12 dengan formasi sekarang harus berhenti di sini. Jadi saya kalau dengar lagu ini nangis. Saya orang yang paling tidak pernah nangis di media. Kalau Charlie mungkin sering. Dan kacang lupa kulit itu salak juga kan ada kulit. Tuh. Ya nggak masalah lah, maksudnya. Ya sah saja lah. Mau bilang apa aja sah saja. Ya aku juga dengan seperti itu, dengan banyak masukan, dengan banyak istilahnya, itu jadi motivasi buat aku untuk bisa lebih baik lagi, untuk bisa introspeksi diri. Aku mengaku aku manusia biasa, aku banyak kekurangan, dan setiap aku juga aku banyak kekurangan aku akui. Masalah yang mengendap selama ini menurut Pepep sudah dihadapinya dengan sabar.
Tetapi yang kemudian sedikit menjadi persoalan bisa jadi berkaitan dengan urusan rupiah. Sebab tidak dipungkiri, menurut Pepep ada ketidakadilan dalam pembagian royalti. Ada sedikit sangat disayangkan sih dulu, pada saat dulu kita sepakat bahwa kebersamaan itu kita timbulkan dari awal, sehingga kita buat kesepakatan untuk royalti hak cipta itu kita bagi. Kita udah sepakat dulu waktu belum jadi ST12 besar. Jadi misalnya lagu kan ciptaan ciptaan, oke, nggak masalah. Tadinya sih pengen ST12 agar timbul kebersamaan. Karena lagu itu meledak bukan karena lagu antara vokal dan akustik toh, karena di situ memang ada kontribusi band yang cukup besar sehingga lagu itu bisa dikenal orang, ya kan. Nah, kita mencoba untuk itu, tapi oke, lambat laun Charlie pengen penciptanya jadi Ramadhia, oke, nggak masalah. Terus lambat laun pembagiannya tuh dulu kan Charlie dapat 60 sekian persen, 70 sekian persen, habis itu sisanya dibagi lagi bertiga. Ya kan? Tapi itu cukup fair lah menurut aku. Jadi pembagiannya itu 70 sekian persen untuk Charlie. Misalnya nih 70% untuk Charlie, 30% bagi lagi bertiga, aku Charlie Pepeng. Gitu. Jadi aku dapat kecil lah ya. Setelah adanya perpecahan ini, Charlie pun perlu membicarakan perihal lagu-lagunya yang konon tidak boleh dinyanyikan oleh ST12. Mengenai hal ini pun, Charlie akan segera bertemu dengan Pepep untuk membicarakan masalah tersebut. Aku sih gimana baiknya, makanya kan di sini nanti juga diobrolkan lah tentang itu. Ya, kalau memang Pepep mau bawain, kalau mau aku masih bisa istilah biar aku tidak kerja bareng, tapi aku bisa backup dari belakang kan. Misalkan bikin lagu segala macam ya, aku welcome banget. Yang membuat Pepep menjadi teramat sedih dan kecewa adalah sampai berita Charlie keluar dari ST12 merebak di berbagai media. Pepep justru tidak pernah mendengar langsung dari mulut Charlie sendiri tentang pengunduran dirinya sebagai vokalis ST12. Ya, jadi sampai detik ini aku tidak pernah mendengar dari mulut mereka bahwa mereka mengundurkan diri dari ST12. Itu sih yang membuat aku sedikit sedih ya. Aku tidak bilang kecewa tapi sedih. Kok saya seperti dianggap orang lain? Kok saya seperti dianggap musuh? Kenapa? Emang datang ke sini mau saya tembak atau mau saya pukul kan enggak? Apa ya? Ini kan aku mencoba untuk profesional dulu ya dengan ya, kemunduranku sama Pepeng lewat manajemen dengan surat pernyataan. Terus dengan sudah diterima surat itu, ya aku sama Pepeng juga berencana memang harus ketemu sama Pepeng ya, untuk ngobrol supaya istilahnya dari hati ke hati lah.